Jadi, kenapa Om? Kenapa kaget? Tadi ada yang naik dong. Saya kaget gitu kan. Oh kaget. Boleh dulu kan bosen juga. Kan Aerosmith kan? Aerostreet itu, Aerosmith band. Itu dari pihak fansnya ada komplainan nggak sih Om? Oh, Itu sering saya bahas itu dan itu jadi polemik ya di medsos itu, apalagi banyak pengamat-pengamat baru di dunia desain, anak-anak pengamat baru dunia desain. pengamat dadakan di dunia. Gara-gara ini podcast orang-orang bikin. Gelas. Oh, gelas. Kosong. Yeah. Gelas kosong. Ha. Ini aroma pembisnis nih, coy. Oh iya. Aroma dadakan. Bisnis nasional nih. Udah di mana-mana loh podcastnya. Local pride. Yo. Tahu nggak? Saatnya lokal yang vokal. Iya betul. Bener ya? Ini nemu saya akhirnya. Saatnya Ada lokal yang vokal. Tuh ya kan. Jadi Keren. kali ini kita mengundang Mr. Getske. Iya kan? Nama Jangan terjebak dengan tulisan. Oh, jangan apa itu berarti? Bahasanya datar aja, Getke. Getke. Oh, Mr. Getke. Jangan sok di-conversation kan dengan luar negeri. Oh iya. Getke. Getke. Iya. Jadi beliau ini owner dari Getke, Om Azam. Yes. Ya, jadi punya pabriknya. Pernah datang kan? Pernah. Pabriknya Berarti gede banget. No tipu-tipu ya. No tipu-tipu, ini real. Pabriknya jelas. Original. Pembuatan insole, outsole, bahkan sampai sepatunya. Wah, pokoknya harus beli deh produk-produk Getke. Apa tadi lu bilang? Getke. Nah, Oh, memang nggak bisa. yang paling fasih dengan intonasi hol-holah itu kita orang Jawa yang pas karena berasalnya dari bahasa Jawa, Getke. Oh, itu sebenarnya dari apa sih Om? Kata apa Getke itu Om? Dikagetin. Oh, dikagetin itu? Unplanning kalau bahasa Inggrisnya. Oh, tidak direncanakan. Iya, tidak direncanakan itu di Oh, kaget maksudnya. Iya, Oh, kaget. Oh, jadi Getke itu Ini kaget. kesekian kalinya saya nerangin tentang Getke. Kenapa susah sih itu? Iya. Kenapa merek susah amat sih gitu? Jadi justru nama itu yang misterius menurut saya. Kayak Paisut gitu kan. Iya. Pertama kali dulu kecil, merek Paisut itu kan bacanya puyang kita kan. Ternyata ada baca sendirinya. Puso. Kayak banyak kan brand-brand yang menerapkan emang biar dibacanya susah. Iya, kan? memang agak ribet. Dia mengutamakan ke produk gitu. Jadi akhirnya orang secondary-nya itu berpikir apa sih yang dia buat gitu. Merek susah amat gitu kan. Iya sih. Getke. Tapi Om, emang dari dulunya ini Om ini hobi banget tentang sepatu atau gimana Om? Takdir yang jelas. Jadi takdir. segala sesuatu itu kita menjalani takdir juga. Kalau hobi nggak ada orang nggak hobi sepatu. Sepatu kan urusannya pasti kerja. Iya. Kalau kerja pasti jadi buruh pabrik. Gitu. Jadi kalau bicara hobi itu kayaknya enggak sebenarnya. Cuman takdir yang membawa saya untuk bertijaroh kalau bahasa Arab. Bertijaroh di dunia alas kaki. Karena kita grade-nya grade proleter ya. Proleter apa tuh Om? Wah, ini bahasa Apa ya proleter? Kita harus tahu ya, proleter ya kan? Kepleset. Ada bangsawan, Iya. tenar gitu kan, ada proletar. Nah, kita itu proletar. Proletar. Karena bukan ASN, bukan orang yang terikat dengan pemerintah, tapi Iya. kita merdeka. Oh, ya proletar namanya. Berarti sebelum merdeka ini Om itu garis lurus sebelumnya itu sebagai apa Om? Biasa role hidup saya itu sama, atau hidup kayak teman-teman semua. Kecil tidak punya cita-cita, cita-citanya aneh-aneh namanya kecil. Iya. Cita-cita dulu nggak ada gamer. Dulu nggak ada cita-cita gamer. Jadi Iya, paling pemain volley, dokter, tentara, polisi udah paling 5 berikutan di situ. Nah, itu juga akhirnya cuma mengalir saja hidup. Kebetulan takdir tadi akhirnya saya dipertemukan dengan satu orang yang beliau ini menginspirasi saya untuk senang dengan sepatu itu.
Siapa tuh? Menarik tuh. Itu tukang sol sepatu di pasar. Jadi sekolahan saya itu dulu level SMP ya, madrasah. Dekat saya itu ada tukang sol sepatu. Jadi saya sampai sekarang pun saya itu tak gelutin terus. Kalau iseng, kalau orang mau ngerajut ya, kalau saya mau sol gitu kan. Anak-anak pabrik itu sendalnya aku tak solin aja kan. Kayaknya Oh, terima jasa sol juga. enggak, maksud saya. Enggak kan kalau lagi iseng kan. Iseng kan gitu kan iseng. Makanya ini yang jadi fokus saya ketika kita mau bisnis sesuatu, kita harus tahu detailnya. Iya, harus Produk yang mencintai, akan kita ya. gelutin, gitu kan. Makanya walaupun tukang sepatu ya, sampai sekarang saya menyebut diri saya tukang sepatu. Itu saya berbisnis di sepatu itu, menggeluti sepatu, skill di sepatu saya dari kerja dulu dari 0 sampai Z. Bukan dari 0 ya, dari A sampai Dari Z. A sampai Z. 0 sampai Z bingung nanti ya. Iya, nanti ngacak nih. Jadi dari A sampai Z itu, dari jahit saya bisa itu kan. Dari semuanya bisa. Nah, ini untuk para pemuda sekarang gitu loh. Jadi bisnis itu tidak serta-merta gampang gitu. Karena anak-anak sekarang kan beda ya, konsepnya beda. Mereka terobsesi dengan yang ada di medsos. Sementara medsos itu kan sajian sandiwara ya, sinetron lah medsos. Dunia maya lah. Tidak real yang seperti kita lihat itu. Kalau mau menginspirasi itu ya kita lihat. Kayak Mas Dewa terinspirasi dengan saya, main ke pabrik saya tahu sendiri, oh iya benar. Kalau di medsos kan kadang enggak ditampilkan, wow, udah banget gitu. Ternyata itu bisnis Flexing. dari yang nggak benar. Kemudian mobil yang dia pakai ternyata dari rental, dari apa gitu. Jadi anak-anak sekarang harus mulai tahu lah bisnis yang sejati itu emang harus tahu kita. Tidak dari tiduran main HP nanti cuman ada ini di foto, di share, pengen terkenal semua. Padahal yang terkenal pun sebenarnya kalau dari hal-hal instan itu terkenalnya juga instan, lifetime-nya deket banget. Beda dengan yang lama-lama yang emang dari skill ya, itu awet. Brand-brand juga sama, ketika brand itu asik bermain drama nanti juga sama, dia akan sebentar itu lifetime-nya. Karena namanya konser, namanya sinetron itu kan ada akhir ya. Iya, ada endingnya ya. Ada endingnya, lain dengan realita kehidupan gitu kan. Sampai maut meninggalkan kita. Tapi menarik ya Om. Om itu emang dulunya memang suka di bidang sepatu, karena yang Dewa tahu nih Om kuliahnya aja jurusannya sepatu nih. Iya. Nah, itu jurusan sepatu kan bingung kita ya. Nah, ini kita kan baru denger ya. Yang mana tuh jurusan kedokteran segala macam. Loh, ini kok ada loh khusus sepatu. Jurusan ya. Jadi sebenarnya itu satu kampus. Saya juga aneh dulu. Ini tempat apa itu? Saya dulu juga aneh karena saya dapat referensi waktu itu. Dapat referensi untuk kuliah di satu kampus yang di bawah Departemen Perindustrian. Bawah Departemen Perindustrian. Nah, saya datang ternyata negeri, alhamdulillah nih ngirit gitu kan. Oh, itu negeri Om. Di mana itu Om? Di Jogja. Di Jogja. Nggak ada lain, hanya di Jogja. Oh, berarti Om ini asli Jogja Om? Asli Om saya Azam? Klaten. Oh, Om Azam asli Klaten. Iya, nah kemudian saya nyoba masuk, ternyata terima. Nah, jurusannya kan macam-macam. Saya ambilnya yang jurusan waktu itu ada di saya itu desain barang jadi. Desain barang itu jadi. masuknya ke sepatu dan lain-lain. Makanya semua pabrik sepatu, pabrik kulit, pabrik bahan kimia itu mayoritas ada alumni kami. Makanya jaringannya kuat gitu. Oh iya. Makanya juga ketika ngobrolin sepatu, saya nggak tahu nanya teman-teman, nggak tahu nanya kita. Jadi kita knowledge-nya kuat di situ. Nah, ini Om yang menarik ini kan di Indonesia kata Om itu kan cuma satu. Iya. Ya, kenapa? Padahal kan memang itu kan dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan nih. Nah, kenapa tidak di daerah-daerah lain gitu? Mungkin perkembangan zaman nanti akan mengarah ke situ karena sekarang aja kan jurusan itu yang kita nggak ngerti ya. Dulu kan hanya ekonomi, manajemen, akuntansi, hukum, desain, hukum gitu. Udah hanya di situ aja, itu dari zaman Orde Baru sampai Ordean gitu kan. Udah banyak banget itu lulusan itu Om, udah masih tanya. Tapi sekarang kayak anak saya aja aneh gitu. Ini kampusnya jurusannya marketing digital apa the cafe gitu kan. Nah, itu yang bisa jadi nanti hal-hal yang tidak kita prediksi itu masuk. Makanya waktu itu aneh yang diambil kan. Akhirnya kesempatan untuk bekerja dari
sektor itu lebih terbuka. Iya. Tapi Om Azam itu pas kuliah sudah punya pabrik sepatu atau Belum. oh belum? Waktu itu saya hanya usaha kecil-kecilan. Kalau sekarang namanya Shoes and Care. Oh, Shoes and Care. Apa tuh Shoes and Care itu kalau sekarang kan cuci sepatu. Kayak cuci sepatu, ya. Sol Cuman di segala zaman macam. saya namanya nggak ada orang nyuciin sepatu kan aleman amat gitu. Tinggal dikali, tinggal Kalau gini zaman saya doang. ganti sol gitu. Oh, iya. Jahit sol. Kemudian Repair lah gitu, lebih banyak ke repair ya. Repair ngecat. Iya. Oh, tapi ada tempatnya gitu Om? Ada. Oh, iya kalau Jadi- keliling kan sepatu gitu Iya, kan dulu biasanya. di zaman sekolah saya udah punya usaha itu dan itu jadi magnet kan. Anak sekolah punya usaha aneh itu. Iya. Dari situlah banyak yang respect dan akhirnya alhamdulillah customernya banyak. Itu dari zaman sekolah. Kemudian saya kuliah berurusan dengan itu lagi, kemudian keluar kerja berurusan dengan itu lagi. Makanya ada pepatah itu kan, kalau bermain sepatu itu dunianya tidak sejauh talinya itu. Oh, Tidak masih sepanjang talinya. masih di situ. Jadi Pasti di terus situ-situ ada lagi di ya. situ. Berarti Saya sebenarnya keluar kerja juga udah nggak mau ngurusin sepatu Tadinya. tadi nggak mau. Iya, saya punya tadinya hanya pabrik insol udah diem santai gitu. Nah, sama waktu itu mau sedikit usaha lainnya. Nah, udah lama karena gabut kan. Wih, udah. Dulu kerja di karyawan 3.000 4.000 ngurusin enteng kan. Iya. Udah lulus istilahnya, kemudian bikin usaha sendiri, punya karyawan 50 sampai 80 sampai 100. Udah bisa diatasin, kita nganggur gabut kan akhirnya ya udah main medsos gitu kan. Makanya seumuran saya punya IG kan aneh aku. Apalagi sekarang TikTok. Iya. Joget-joget itu mah. Berarti Om itu pas SMA itu pas sekolah itu benar-benar punya sendiri bukan Iya. dari orang tua terus turun ke Om gitu enggak? Enggak. Oh, Punya benar-benar sendiri. ngebangun sendiri Om. Iya. Modalnya dari mana Om? Modalnya kan waktu itu hanya sedikit modal begitu kan. Oh. Hanya modal jarum, Iya, tali. lem, Solnya. udah beli zaman dulu belum sekarang. Sekarang kan jadi profesi kan. Iya. Profesi yang keren. Oh. Shoes and Care itu kan profesi keren, Pak Dokter Tirta itu kan Iya, profesi iya, Shoes and Care. Karena emang kesini itu hal yang dikelola dengan profesional itu Jadi keren. gitu. Kayak tukang kopi aja dulu kan. Iya. Naik sepeda jualan kopi pakai termos, sekarang jadinya kan barista. Starling Om sebutnya. Iya, Starbucks keren-kerennya keliling. Starling lah ya. Starbucks keliling. Makanya sekarang jadinya barista itu kan. Heeh. Kerja di apa? Dulu tukang kopi, malu kan sekarang barista di Iya, kafe. agak keren dikit namanya. Ya, tapi ini pada pengen tahu kan tampilan-tampilan model-model sepatu dari Gate K. Iya. Nah, kita bakal tampil ini. Nah, nanti lihat. Ah, Iya. Kita ada akun GetK, Heeh. nggak ada lain, GetK saja. Gate K aja. Gate Tapi K. yang Dewa lihat nih Om, kok model-modelnya agak-agak mirip sepatu kayak Vans gitu ya Om ya? Pasar sebenarnya. Oh. Sebentar saya minum dulu. Oh iya, boleh minum. Boleh. Biar relax. Saya yang rasa ini saya apa sih? Sebenarnya pematerinya siapa ini? Tadi sampai mana? Ya jadi modelnya itu kan agak-agak mirip sepatu Vans. Iya. Nah Iya. itu Kalau kita sebagai pedagang ya, sebagai prosesi proletar tadi itu kan kita mengikuti apa kata tuan kita. Jadi ketika berbisnis, yang lagi rame di pasar apa sih? Iya. Yang lagi rame di pasar, oh sepatu yang seperti ini dan investasinya nggak terlalu besar. Kalau model-model lain running, jogging itu kan investasi outsole, bikin molding dan lain-lain besar. Kemudian kalau ini kan banyak yang bisa diterima oleh customer. Kayak waktu itu outsole-nya pakai wafelnya Vans itu kan orang masih mau. Kemudian pakai cacingnya si Nike yang garis-garis itu Iya. orang juga terima. Jadi yang penting nggak ada mereknya. Kemudian atasnya baru di branding. Itu secara cost investmentnya lebih rendah. Dan alhamdulillah di pasarnya paling laku keras sepatu yang seperti itu. gitu. Dulu sempat saya bahas. Jadi karakter pasar kita itu masih belum bisa move on ya. Jadi nyatanya kan bolak-balik saya ceritakan bahwa
pasar terbesar kita itu masih KW. Iya, Sepatu KW. benar. Setiap ini yang di sini aja pasti punya sepatu KW, ayo ngomong. Punya. Pasti punya semua. Semua ya, semua. Ya, pasti punya sepatu KW. Jadi itu menandakan bahwa memang kita itu masih terobsesi. Jadi brand luar atau orang luar itu masih di atas kita. Iya. Mindset Iya, masih seperti itu. Tapi pakai itu sepatu lokal, pakai sepatu luar kayaknya kerenan pakai sepatu luar. Iya, luar. Akhirnya tadi itu biar kelihatan berjuis, pakailah sepatu KW. Tapi nggak di ini Om, kayak misalnya model-model kita mirip-mirip fans, itu dari pihak fansnya ada komplainan nggak sih Om? Wah, Itu ini sering saya terlalu bahas itu, dan itu jadi polemik ya di medsos itu, apalagi banyak pengamat-pengamat baru di dunia desain, anak-anak pengamat baru dunia desain. pengamat dadakan di dunia desain. Jadi antara pattern legal dan lain-lain itu mereka belum ngerti. Jadi apa yang dimaksud dengan plagiat, apa yang dimaksud dengan mencontek itu kan Berbeda masih ya. dalam panjang itu bisa 4 SKS. Panjang. Tapi yang Dewa tahu nih Om, katanya Om, kalau plagiat itu kita benar-benar meniru model dan namanya. Iya. Kalau meniru itu kita hanya model tapi nama punya kita. Itu benar Om? Intinya jangan asumsi kita. Kan kita udah dirumuskan ada haki. Nah, kita pengadilnya di situ saja. Ini melanggar hukum apa tidak gitu. Iya. Gitu kalau masalah ini punya saya duluan, nanti yang satunya semua saling mengklaim pastinya. Karena ada ungkapan yang sering saya dengar, di bawah langit itu tidak ada yang original. Di bawah langit tidak ada yang Ya, original. yang original hanya ciptaan dari atas langit. Iya, benar. Jadi semua terinspirasi, tidak ada bahkan anak aja terinspirasi. Iya. Bikin baju terinspirasi, bikin semuanya pasti ada. Mobil itu kan pengembangan dari inspirasi kan. Motor, sepeda, semua pengembangan dari satu inspirasi. Sepatu pastinya juga sama karena sejarah sepatu itu sama kan. Sejarah alas kaki itu awal muasalnya hanya untuk melindungi kaki dari cuaca. Iya. Oh, bukan dari batu Om? Cuaca ekstrim, cuaca Cuaca dulu ya awalnya. di padang pasir dulu kan, di Mesir itu panas. Orang pakai alas kaki gitu. Awal muasalnya hanya berfungsi seperti itu. Terus berevolusi. Kemudian berevolusi, terinspirasi terus untuk lebih mengembangkan. Kemudian sekarang keluar sepatu winter, sepatu musim salju, semua summer, segala macam. itu. Jadi kalau kita runut, nanti yang paling banyak dapat royal anak buahnya Fir'aun dulu yang bikin. Pertama kali ada sepatu. Nah ini saya Yopi mau nanya nih Om. Om kan sekarang udah bermain di online, ya Iya, kan? betul. Nah setiap hari itu berapa ratus paket Om? Sedikit. Saya kan brand GetK itu bukan brand besar. GetK itu hanya berawal dari iseng. Makanya sampai sekarang pun bisnis apapun saya hanya iseng, nggak pernah saya fokusin. Dunia nggak ada yang saya fokusin. Yang saya fokusin adalah persiapan mati. Dunia hanya sendagurau. Dunia hanya iseng-iseng. Gitu. Jadi nggak usah santai, bisnis itu santai, dibawa happy aja udah. Karena Kan di perusahaan-perusahaan sekarang yang lokal ini kan udah mulai menggema nih Om ya. Udah kayak misalnya apalagi tuh? banyak Aero Street, terus Gozil, segala macam. banyak lokal. Banyak. Serang aja ada 3 kalau nggak salah sepatu yang namanya udah harum ya di medsos. Nah, kemudian kalau baju lebih banyak lagi. Dan ini yang jadi poin kenapa saya sepatu, karena kalau mau main kaos, setiap kota itu udah persaingannya ketat kaos. Apalagi sekarang ini dunia medsos ini, dunia online ini mengembalikan fitrah bisnis ini. Fitrah bisnis itu bermain harga gitu. Karena B2B sekarang kan. Jadi kayak zaman dulu, zaman barter, orang bawa barang ke pasar, ditukar sama barang. Sekarang hampir mirip. Jadi nggak ada tengah sekarang. Berarti layer yang di bawahnya itu Iya, makanya udah ada disruption era ini kan Disrupt. yang ke-disrupt setelah jasa ini kan. Sekarang distribusi kan. Distribusi ini akan ke-disrupt karena semua langsung saya akan beli ke perusahaannya Erigo bisa. Saya langsung beli ke perusahaannya Aero Street. Itulah kenapa sekarang customer dimanjakan dengan harga. Karena hampir 30 sampai 40% itu kepangkas di situ.
Makanya yang berbisnis dengan distribusi tengah ke belakang ini agak berat sebenarnya. Iya. Bahkan brand-brand yang tidak mengandalkan produksi sendiri pun mulai berat sekarang kan. Kalau contoh konkret yang barusan kita bahas, Aerostreet kenapa besar? Karena dia pabrikan langsung. Pabrik langsung, nggak ada distribusi, langsung Iya. head to head dengan customer. Iya. Makanya harga ke distribusi dilepas ke pasar. Pasar seneng-seneng aja. Senang-senang aja, Iya, apalagi dengan gitu kan. disediakan wadah e-commerce itu kan. Tapi kan yang dipermasalahkan kan yang biasa menggrosir gitu loh, Om. Nah itu ya namanya disruption era ya, Iya. kita yang harus ikut Ikut rulesnya mereka rules ya. mereka atau kita terlindas oleh rules. Iya. Oh berarti yang grosir-grosir ini udah mulai agak berat. Walaupun rezeki pasti ada yang ngatur, tapi mulai berat namanya. Sekelas Giant aja Iya, tumbang sekarang loh. kita lihat kelas-kelas Matahari dan Iya. lain-lain kan lumayan dan cepet pergerakannya itu. Kalau namanya peradaban kan Iya. semakin kesini semakin mendekati akhir zaman itu semakin dipres kan, semakin di zip lah kalau bahasa. Iya. Jadi kalau dulu kan tensinya panjang tuh, umur manusia aja sampai 100, 200, 300 itu. Hewannya gede-gede, manusianya gede-gede gitu kan. Dulu karena sekarang kesini makin banyak orang, makin apa makin berkembang. kecilin. Nah. Makanya cepet banget lah. Bener. Kita itu kalau kemarin musim bakar uang, gede-gede sekarang bisa dilihat di berita kan. Nah, ini Tumbang-tumbang, memecat karyawan, startup. ini memecat Startup karyawan. banyak Iya. yang tumbang. Karena persaingannya udah mulai ketat kan. Yang kemarin free ongkir sekarang ngerasain kan udah mulai naik semua. Iya. Bahkan kembali ke brand sendiri akhirnya sekarang pada bangun web sendiri kan. Iya. Web sendiri, kelola sendiri karena Adminnya, e-commerce-nya udah mulai udah mulai ngap, mulai mencekik. kapitalis banget kan. Iya, udah mulai ngap. 8%, udah berat akhirnya. Iya. Tapi Om dulu itu waktu pas masa-masa pandemi, Om Azam ini penjualan sepatunya offline atau memang dari awal sudah online Om? Saya kebetulan jadi sejarah antara transisi ya, transisi antara klasik ke Modern. Jadi waktu pertama bikin sepatu itu mengandalkan jalur klasik distribusi. Jadi yang di Semarang, yang di Surabaya, yang di Sumatera semua kita supply-in. Gitu. Nanti kemudian kita nggak ngerti marketingnya gimana, hanya branding aja kan. Kemudian kena COVID. Itu GetK baru berjalan 4 bulan. Menikmati masa surganya 4 bulan. Langsung ketemu neraka. Sehari langsung kenceng waktu itu kan. Habis itu langsung ketemu neraka. Wah, alhamdulillah. Tapi nggak Cuaca usah sudah stres berubah. tuh. Barang numpuk, kita nggak bisa dorong kan. Iya. Distribusi juga lagi mampet semua. Mau gimana, suruh beli gimana, nggak Bener. bisa. Akhirnya mulailah kita bikin Shopee, bikin Tokped, bikin macam-macam. Kita mulai selling sendiri. Iya. Nah itu pelan tapi pasti bergeraklah kita. Akhirnya dalam pertengahan COVID di tahun-tahun pertama sudah mulai bisa bernapas lagi kan, nggak vakum. Qadarullah, insolnya kita masih jalan jadi nggak terlalu. Oh iya Nah kata itu Om. soalnya kan udah empuk banget tuh. Insol itu kebetulan kita mensuplai pabrik-pabrik, jadi kita masih klasik bisnisnya. Iya. Ya pabrik walaupun ada yang tumbang paling enggak masih ada order. Kita masih jalan dari situ. Sepatu sempat numpuk lama gitu kan. Karena goro-goro mikir sepatu buat apa? Iya. Dia aja nggak boleh. Tapi mereknya masih GetK. Masih. Merek itu merek dari ide dulu nggak pernah berubah. Iya. Emang terbuat dari apa sih Om? Insolnya kok bisa empuk Om? Ada macam-macam, kita ada yang dari pylon EVI, ada yang dari rubber EVI, macam-macam bahannya itu detail. Nah itu semua itu tergantung dari jenis sepatunya atau dari kualitasnya Om? Kalau mau detail sebenarnya insole itu ada spesifikasi khusus untuk sepatu running, sepatu futsal, sepatu bola itu macam-macam. Oh jenis sepatu beda insole gitu Om? Apa safety, sepatu skater, sneakers itu kan beda-beda. Karena ada konstruksi yang dikhususkan. Sepatu yang sudah
belakangnya tinggi. Itu nggak mungkin kita bikinin insole yang belakangnya tebal. Nanti sepatu ngejinjit kan, nggak enak jalannya. Itu mahak aja Sepatu Pak. bola nggak mungkin kita kasih sol tebel gitu insolnya. Nanti dipakai lari nggak enak, cemplak jadinya kan. Oh, berarti menentukan dari jenis sepatunya ini kegunaannya untuk apa gitu. Iya, Om. betul. Berarti kalau misalnya yang paling enak itu sebenarnya insole yang dari bahan apa, Om? Yang paling enak itu yang menyesuaikan sepatunya. Oh, yang paling sesuai intinya. Oh, mau apapun bahannya sebenarnya enak gitu. Iya, kita kan tergantung mendesainnya. Sepatu itu kan intinya didesain, desain anatomi berhubungan dengan anatomi, berhubungan dengan bentuk Iya. macam-macamnya gitu. Mau sepatu buat kondangan dipakai buat lari nggak enak tuh. Iya nggak? Benar. Kondangan buat Makanya- lari. Iya makanya kan sepatu itu peruntukannya nggak bisa ngomong enak itu nggak bisa. Ini sepatu enak banget ya, ayo buat lari bisa enak nggak? Gitu. Nggak mungkin. Berarti Hanya emang sepatu dari- tentara yang enak kepaksa buat apa-apa. Berarti emang instruksi. kenyamanan sih sepatu itu ya. Secara sesuai fungsi. Sesuai Paling bener jawabnya sepatu yang nyaman adalah yang Sesuai fungsinya. Gitu. Ada nggak tapi sepatu yang bisa digunakan semua fungsi nggak ada berarti, Om? Kayak lari Dipaksakan bisa. Itu hanya dipaksakan Iya. aja. Saya SD sepatu apapun gerak jalan. Oh, itu dipaksakan Main sebenarnya. bola, iya kan itu dipaksakan berfungsi untuk semua. Oh, Benar. Makanya berarti kan emang- ketika ada jaminan sepatu biar awet 1 tahun kuat, gimana caranya? Taruh di rak bungkus plastik. Dah, nggak dipakai itu mah, Om. Iya, itu makanya. mah nanti langsung nggak jamur dong Kalau kali. yang nggak awet yang apa? Yang dipakai ke segala medan itu nggak bakalan awet. Hujan pakai. Anak kuliah aja banyak yang pakai sepatu Baca ke futsal. sawah, pakai itu kan nanti pasti. Berarti emang harus buat desain insole itu dia menyesuaikan dari si bentuk menyesuaikan sepatu. sepatu. Emang ada berapa sih Om jenisnya? Bola? Apa sih? Banyak. Sneaker? Oh, banyak ya? Banyak. Banyak ya? Balet. Oh, balet tuh. Oh iya, Balet. balet ya. Itu khusus banget tuh. Macam-macam. Sepatu itu kuda aja punya sepatu khusus kan. Oh, itu sepatu kuda kan nggak dibuat sama kita. Nggak pakai insole sepatu Iya, kuda mah ya. Sepatu itu spesifik sampai saking istimewanya Iya. aja hanya hewan yang bisa pakai aksesoris manusia itu. Kuda. Kuda. Hewan-hewan apa yang bisa pakai sepatu? Kuda. Oh gitu. Iya sih benar-benar masuk. Tapi kalau dari dewa lihat nih Om ya, ternyata ada tantangan-tantangan terbesar nih Om di Get K ini Om. Apa sih Om tantangannya Om? Tantangan terbesar itu kalau bisnis itu wajar, tantangan terbesar adalah persaingan. Kompetitor itu pasti jadi tantangan dan itu Iya. buat kita besar kan. Kalau nggak ada kompetitor, nanti kita flat aja bisnisnya. Terus menyikapinya gimana Om? Mensikapinya, kalau saya karena dididik dengan jiwa religius, mensikapinya ya tenang. Karena rezeki sudah diatur. Rezeki itu sudah dijamin sama Yang Maha Kuasa. Yang nggak dijamin kita itu adalah persiapan kita di akhirat nanti itu nggak dijamin. Kita harus persiapan dari sini sekarang. Kita yang nyiapin sendiri ya. Iya. Om ya. Kalau berarti- rezeki kita dari lahir sampai mati, wah ini jadi ceramah ya. Nggak apa-apa Om. Lanjut. Tapi asik Dari- loh. Asik loh benar Dari masuk. 4 bulan ditiupkan roh, itu Iya. kita sudah dijamin rezeki kita, umur kita, semuanya sudah dijamin sama Allah. Tinggal kita bergerak sedikit aja ikhtiar namanya. Iya. Makanya kan rezeki itu bukan tentang matematika, harus beda enggak? Di Mangga 2 orang jualan TV semuanya. Tapi laku semua. Nah, Iya. rezeki sudah diatur. Di- Jadi nggak usah khawatir. Di apa yang baju-baju. Di pasar. Iya di pasar sinilah, pasar Iya. pasar Rau. Pasar Rau. Itu berapa ratus pedagang baju Benar. Hidup ya Om ya. dari ibu-ibu yang udah tua jualan di situ. Bu dari tahun berapa jualan di sini? Dari tahun 90. Berarti laku kan tiap hari. Iya. Padahal saingannya banyak. Nah yang masalah itu kenapa nggak dapat rezeki? Karena dia mager, Mager apa Om? Malas gerak. malas gerak. Iya. Mas geraknya apa? Gerak apa? Nggak ada ikhtiar. Oh, ikhtiarnya kurang. Orang gila yuk tetap Tetap ikhtiar. tetap ikhtiar dia jalan ngumpulin sampah-sampah gitu kan. Hidup Dia ya, bisa Om, ya? mau makan. gitu. Hidup itu aja ya Om ya. Masih ada jatah rezeki. Jangan sampai kalah sama orang gila. Gitu, jangan sampai kalah sama orang gila. Oh. Tapi Dewa lihat nih Om ya, ternyata Om ini juga ada kolaborasi ya Om ya. Iya betul. Ada kolaborasi sama Marginal, ya Iya. kan? Bahkan yang terbaru ini ada kolaborasi sama Tiki Om ya. Iya plannya. Wow, Tiki. Tiki itu gimana Om? Sama Kolaborasi Tiki. itu?
konsep ya, ini konsep malah bocor ini hari ini ya. Wis, tenang, aman ini mah. Gara-gara ini podcast orang-orang bikin. Jadi ini bocor akhirnya. Jadi kita sama tim Tiki Serang itu kebetulan ada konsep kita bikin sepatu buat namanya apa yang tukang anterin? Kurir. Kurir. Karena kurir itu kan peraturan himbauan dari bapak-bapak Polantas kan. Himbauan bahwa naik motor kudu pakai sepatu. Karena kita mau mengedukasi. Itu berapa kurir itu? Tiki berapa Tiki? Banyak komposur Indonesia. Nah kalau kita 10% aja pakai sepatu yang kita branding Tiki dengan harga terjangkau dari mereka, insya Allah bisa sedikit membantu. Jadi kolaborasi itu kan semua tidak tentang sensasional. Kayak waktu itu sama marginal juga kita kan harganya cuma 200.000 sama band loh, jarang ya sama band murah. Karena no class no border waktu itu kan konsepnya Bang Mike itu loh gitu. Jadi ya udah berarti kita yang penting kita tidak rugi berjuang. Akhirnya kita bikin sepatu yang terjangkau buat anak-anak punk. Iya. No clash no Nah, border. kemudian karena kita sering ngobrol sama tim Tiki, beliau ini juga akhirnya timbul konsep kita bikin sepatu GetK X Tiki gimana nanti kita jual sementara untuk kurir. Iya. Karena saya tahu tiap hari saya ngadepin di pabrik itu kan yang pick up itu anak-anak kurir namanya. Jadi kadang-kadang kasihan pakai sepatu dan mereka pasti pakai sepatu, nggak mungkin kayak kadang-kadang mereka juga kemungkinan kalau pakai Tiki kan lebih bangga. Tapi itu bisa dijual di selain kurir Tiki nggak sih Om? Konsep awalnya kita branding Tikinya besar-besar, jadi kalau pihak lain mau pakai sebenarnya sah-sah aja. Bisa maksudnya dijual untuk umum gitu. Iya, kalau ini kan kebanggaan sendiri kan orang. Saya kerja di Tiki loh, sepatu saya Identitas lah gitu ya. Gitu. Alma mater kalau kuliah. Benar. Dan ini ada berapa pasang Om? Dibuat. Kemarin kita konsep awal mau bikin 500 dulu. Kita jalur distribusi lewat agentnya. Dan 500 itu nggak akan ada produksi lagi, ini benar-benar limited Om? Enggak kan? Enggak, ada produksi 500 tetap. itu nanti animonya gimana? Karena ini kan berkaitan dengan terjangkau apa enggak sih harga sekitar 200, 150 itu terjangkau enggak? Kalau terjangkau ada sih udah konsepnya udah ada semua, tinggal nanti kita soft launching di lingkungan internal Tiki. Oke. Nah jadi kembali lagi konsep collab ini kan nggak serta merta tadi itu nggak serta merta tentang transaksional. Iya. Itu kita namanya Tiki itu alhamdulillah perusahaan lokal ya. JNE Tiki itu kan lokal jadi, banget. Kalau bisa saya juga bergeraknya sama brand-brand lokal, PT-PT lokal. Itu Lokal dengan lokal Nah ya. itu kan sesuai himbauan pemerintah kita itu lokal konten kan. Iya, lokal konten. Nanti siapa tahu ke depan itu kondangan nanti ada yang hajatan, nikahan itu dress code-nya harus brand lokal gitu kan. Iya. Erigo semua ya kan. Kan biasanya dress code cuma aneh-aneh itu kan. Nah ini sekali-kali bikin dress code yang brand lokal. padahal kadang saya aneh loh kalau ada lokal fest di mana gitu ya. Fest tentang acara-acara lokal tapi nggak pernah menghimbau dress code-nya gitu. Coba kalau menghimbau dress code-nya karena Iya. lokal fest tapi yang masuk pakainya fans, pakainya wari. Hanya pemikirannya saja yang lokal ya. Iya, hanya branding. Iya, Semu branding. banget gitu. Benar. Coba kalau syarat masuknya harus Semua lokal. lokal kontennya. Iya. Bukan semua lah berat kan. Lokal konten dulu aja. Jadi ada yang paling nggak kaosnya apa sepatunya itu kan asik. Lokal ini tenang, ini lokal. Lokal coy. Lokal walaupun bukan di Serang tapi masih Indonesia. Iya, yang penting itu Lokal kan. Nasional lah. Nasional ya kan. Tapi kalau misalnya ada nih Om dari brand-brand lokal lain yang pengen kolaborasi sama GetK bisa Om? tentang konsep sebenarnya. Tidak serta merta oleh dulu kan bosen juga. Karena Aerosmith kan, Aerostreet itu, Aerosmith band. Aerostreet itu kulitnya sering Om.
Kalau sama beliau- Shinchan, iya, kalau Roma segala macem. masih sold out tapi kan. Ah. Jadi mau kita ngomong apa kan ya tadi kan kembali ke koleksi masing-masing. Ada yang mengkonsep collab itu udah dengan draft khusus. Iya. Kalau kita kan mut-mutan, kita kan anak indie namanya. Anak Bukan senja. perusahaan serius gitu. Iya. Kalau yang perusahaan serius kan di konsep kayak Iya. orang ngeluarin album itu Benar. sekali. Kalau Iron Street kan udah perusahaan besar jadi mungkin beliau ini mengkonsep 1 bulan sekali gitu kan. Skalanya udah Sekali. gede ya. Emang marketing strategi mereka, jadi kita nggak bisa ngomong gimana juga nggak bisa. Namanya Iya. juga udah strategi masing-masing. Bener. Ada yang strateginya gimmick, ada yang strateginya collab, ada yang strateginya harga murah, ada yang Iya. strateginya udah itu sendiri-sendiri. Bener. Judulnya tetap laku gitu. Iya, yang penting laku. Tuh, Tapi ya. dari GetK sendiri pengen seperti itu nggak? Kedepannya gitu. Ya ada collab itu hal yang lumrah. Oh. Cuman kadang-kadang kan nyari enaknya itu tadi. Iya. Nyari enaknya diajak collab. Brand apa kita ketemu coret-coret bareng. Wah cocok nih kayaknya. Ayo gas. Gitu. Oh, gitu. Kebetulan sama Tiki cocok. Cocok. Iya, sama-sama pas lokal. Sama-sama lokal, sama-sama nongkrong di kafe. Nah, itu. Kafenya di mana, Om? Nah, Kafe- kafenya di Uma kita. Oh, di situ Om Andi, ternyata. bayar ya. Iya benar. Kita ada sesi People Asking. Hai Gelas Kosong, gue Rangga. Mau tanya dong buat Om Azam, gimana sih cara jadi pengusaha yang bagus? Terima kasih. Nah, tuh barusan ada pertanyaan keren banget. Apa, bro? Jadi, kenapa Om? Kenapa kaget? Tadi ada yang nanya tuh. Saya Jelasin. kaget gitu. Oh, kaget. Oh, iya, Tadi ada karena- yang nanya tuh. iya, iya. Makanya kan kita bukan real libel. Oh iya benar. Kaget langsung gitu. Boy, Kaget. Tadi ada pertanyaan Om, gimana sih Om cara jadi pengusaha yang bagus? memulai Nah, untuk- usaha terus. nah, memulai usaha untuk Kalau anak-anak pengusaha muda yang nih. Bagus itu macam-macam. Kalau pengusaha yang bagus berarti udah pengusaha ini nggak usah nanya. Iya. Tapi untuk memulai berusaha, Gimana tuh? namanya berusaha. Pengusaha itu kan mengusahakan. apapun. Mengusahakan apapun. Jadi namanya berusaha itu kan harus tahu medan kita. Tahu medan kita. Mau bisnis sepatu kayak tadi tak ceritakan dari awal kenapa saya bisnis sepatu karena emang taste saya kan. Iya. Emang belonging saya tentang sepatu. Nah, kalau anak-anak sekarang paling tidak ketahuilah apa yang kalian akan mau bisniskan. Karena yang saya tahu banyak sekarang yang DM di saya itu pengen bikin sepatu gitu kan. Pengen, Om gimana kalau mau bikin sepatu? Oh gampang mau bikin berapa, kasih alamatnya lengkap semua, teman-teman saya banyak Iya. bikin. Nah setelah bikin itu cara menjualnya emang gampang, cuman baru punya follower 100, kemudian apa yang dia kuatnya itu nggak tahu kan. Emang dikira oh saya punya desain yang bagus gini. So emang perusahaan besar-besar itu nggak punya desainer gitu kan. Iya. Mereka punya lengkap gitu kan. Mereka infrastruktur untuk tuling-tulingnya bikin sepatu itu lengkap. Kalau cuma masalah desain mereka karyawan. Iron Street itu karyawan desainnya itu 100 gitu. Nah kita baru bikin konsep itu kemudian dijual, lalu siapa gitu loh. Pasarnya. Iya, nah beda ketika saya udah jadi artis dulu gitu loh. Contoh belum artis. Ariel lah sama saya. Ariel gitu udah jadi artis besar. Dia bikin brand gampang. bikin Gampang-gampang apapun aja ya. jadi. Bahkan dia nggak bikin brand, ngiklanin aja Iya. laku kan. Benar. Jadi kalau kita bukan siapa-siapa ya bikin kita siapa ini dulu. Kita itu jadi siapa dulu baru jadi apa-apa. Kalau belum siapa-siapa nggak bakal jadi apa-apa. Oh. Nah itu yang harus dikejar. Jadi banyak yang udah bikin sepatu 100, begitu dijual susah. Habis itu ngomong saya lagi kok jualnya susah ya. Kita aja yang brandnya sudah ada sedikit alhamdulillah ada sedikit yang mengapresiasi aja, masih belum sebegitu berani kita untuk mengeksplor gitu. Walaupun saya dulu kerjanya di development, di desain, tapi saya masih belum berani untuk mengeksplor. Takut nggak laku ya? Pasti itu pertanyaannya. Takut pasti, namanya investasi kan. Iya. Apa nggak laku ya Om? Kalau kita bikin idealis gitu, laku pastinya.
pasti laku, tapi kan kuantitinya tidak sesuai harapan kita. Oh. Kita Jangka panjang atau makan tidak? itu 1 hari 3 kali itu wajib. Iya. Kalau kita cari rezeki yang bisa mengcover 3 kali sehari juga dong. Iya, 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 benar. Jangan kita cari rezeki karena gaya kita akhirnya nggak makan kita. Idealis ya. Idealis, becak saya ini hanya muat 1. Heeh. Ada 2 orang naik becak lain. Gitu. Wah, nggak bisa. Iya, iya. Jadi kita tadi itu jualan itu ngikut pasar dulu. Ikut pasar Ikut dulu. pasar dulu. Kalau sudah kita punya kemampuan baru kita menjadi trendsetter. Nike, Adidas bikin trendsetter, bikin sepatu aneh-aneh kayak robot juga laku. Ah, benar. Iya, iya, iya. Karena branding mereka sudah kuat. Oh, berarti awal-awal harus dipikirin konsepnya itu dulu, Iya, matengin konsep. siapa ya. kita dulu. Siapa kita? Siapa kita baru bikin apa. Iya. Oh, siapa kita? Gelas kosong. Siapa kita? Itu mah partai. Ayo dong, jangan om, aduh, jangan bawa partai sini dong, aduh, ya kan, ya kan. Nih om, ada nggak om motivasi Iya. buat pendengar gelas kosong nih om? Iya. Motivasi saya buat teman-teman semua, bisnis itu santai. Seperti tadi, bisnis adalah santai. Ya nggak santai itu persiapan kita untuk masa depan. Jadi, hidup itu mudah. Yang nggak mudah itu gaya hidup. Gitu. Oh, Iya itu kan? mudah. Iya. Itu Nah, mudah. makanya kalau kita bisa setting gaya hidup kita, maka hidup kita mudah. Aman. Itu yang saya jadi konsep. Itulah kenapa saya cantumkan besar-besar di bio saya, jangan terjerumus riba. Oh. Nah, karena riba itu pasti orientasinya ke gaya hidup. Itu Jangan riba. panjang ya motivasinya. Woi, nggak apa-apa itu bagus om. Jadi jangan riba coy. Iya. Iya kan, lebih baik nabung ya om ya. Lebih baik semampunya. Semampunya. Nahan Oh. diri. Nahan diri. Walaupun bergejolak tetap Iya, ditahan karena ya. beda loh. Tadinya kita naik motor biasa yang kita beli kuat, Iya. habis itu kerja punya gaji beli mobil, gaya hidup kita beda dengan saat punya Iya. motor. Nambah lagi. Nambah lagi. Belum bensin, servis, Iya. nongkrong di kafe ya kan. Kalau udah Iya. mobil kan maunya Kalau yang mobil nggak mungkin jajannya di pinggir-pinggir. Nah, Malu. jadi mengikuti gitu. Jadi buat lo semua hidup itu Mudah. Yang sulit adalah Gaya hidup. camkan itu pokoknya. Om Azam, terima terima kasih kasih, banget terima kasih, udah Om. mau mampir ke gelas kosong. Terima kasih Om telah mengisi gelas kosong. Setelah mengisi, udah diisi. Coba Iya. diminum dulu ah. Next masukan saya buat gelas kosong. Ini kayaknya settingan kamera ini harus pas, jadi saya bingung mau ngadep ke sana apa ngadep ke Oh, sini. semuanya bisa om. Semuanya ada nyala dong. Aman semua ini Om. Aman Aman semua, semua. ya. Oke. Iya, Terima iya, kasih iya. semuanya. Siap. Terima kasih teman-teman supporting brand lokal. Tuh. Lokal. Tak gentar. Tak gentar. Bukan, tadi enggak, lu tadi bilangnya enggak gitu. Lokal. Saatnya lokal yang vokal. vokal. Nah, gitu. Saatnya lokal. Sangat vokal. Oh, sangat. Kita juga punya jargon. Kita juga punya Om. jargon, Om. Udah tahu belum, Om? Belum. Guys. Gelas kosong. Oh, ya. Ha, gitu. Gelas kosong bunyikan. Itu Itu mah gelas- nggak nyanyi toh, beda gitu. Yap, tutup. Ya. Gelas kosong. Ha. Teret 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 teret.